pagi begitu lagi aktivitasnya seperti itu aja untuk mencari sesuatu yang sifatnya itu duniawiyah. Mereka tidak sempat berpikir akhirat. Maka orang ini tidak terasa tiba-tiba usianya semakin lama semakin mendekati yang namanya kematian, belum sempat dia berbekal apa-apa. Naudzubillah min dzalik. Sedangkan waktu jatah di dunianya sudah habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Pertama, tentu kita dari hati yang paling mendalam tidak henti-hentinya bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di rumah almarhum Abah Qasin dalam rangka bertakziah sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW. Mungkin jelembret. Cek. Sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW, ketika ada saudara kita yang wafat, itu kita melakukan satu kegiatan, yakni menghibur ahlul musibah, saling bertawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling nasihat menasihati untuk tetap berada di atas jalan kebenaran dan menasihati untuk senantiasa berada di atas jalan kesabaran. Maka mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini menjadi pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, shalawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah pada junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kemarin di hari pertama sudah disampaikan oleh Pak Rauf terkait dengan perjalanan hidup manusia, mulai dari alam ruh sampai nanti di alamul akhirah. Jadi memang kampung hidup kita yang sebenarnya itu adalah kampung akhirat. Di dunia ini kita hanya sementara, tetapi justru yang sementara inilah yang menentukan bagaimana kita nanti di akhirat. Ada satu ilustrasi gambaran. Ada satu rombongan akan mengadakan sebuah rihlah atau perjalanan yang cukup jauh, cukup panjang. Sebelum berangkat, ketua rombongan menyampaikan, saudara-saudara, nanti kita ini akan melakukan satu perjalanan. Cek. Akan melakukan satu perjalanan yang jauh. Dan nanti kita itu akan transit. Ketika transit nanti waktunya tidak lama, maka silahkan dimanfaatkan untuk mengambil bekal yang sebanyak-banyaknya di tempat transit tersebut.
Tapi ingat, transitnya terbatas. Dan nanti sewaktu-waktu kita akan melanjutkan perjalanan, tidak boleh ada yang masih sibuk di tempat transit. Maka berjalanlah itu. Begitu sampai di tempat transit, para rombongan diingatkan sekali lagi oleh ketua rombongan itu. Bapak Ibu sekalian, kita di sini hanya sementara ya. Silakan ambil modal yang sebanyak-banyaknya, nanti di sini ini akan ada tersedia bekal yang akan kita bawa untuk perjalanan berikutnya. Silakan dimanfaatkan, karena fokus kita bukan di sini. Fokus kita adalah tempat yang akan kita tuju. Nah, begitu tiba di tempat transit tersebut, ternyata tempatnya itu cukup mewah. Katakanlah seperti hotel berbintang 5 begitu. Sebagian rombongan itu macam-macam itu. Ada yang begitu masuk ke dalam hotel, kemudian dia itu menikmati fasilitas hotel yang demikian mewah, kasurnya yang empuk, kemudian ada kolam renangnya, diberi makan yang enak-enak, sehingga mereka itu senang, di hotel itu senang. Ada yang tetap konsentrasi pada pesan ketua rombongan. Nah, saya di sini ini bukan untuk istirahat loh ya. Saya di sini ini untuk mencari bekal perjalanan berikutnya. Maka dia itu ya berupaya untuk bagaimana bisa berbekal itu, apa yang bisa dibawa supaya nanti di sana itu dia tidak kekurangan, supaya dia itu bisa tenang untuk melakukan perjalanan yang selanjutnya. Sedangkan beberapa orang itu ada yang bersantai-santai, ya, ada yang berenang, menikmati pemandangan yang cukup indah. Kemudian tiba akhirnya ketua rombongan menyampaikan, "Prit, waktunya habis. Saatnya sudah kita untuk melakukan perjalanan berikutnya." Maka orang-orang yang tadinya itu di tempat transit itu terlena dengan kenikmatan hotel yang mewah itu, mereka tidak sempat membawa apa-apa. Sehingga mereka itu kalang kabut, wis sak kecandai wis, sak oleh-oleh wis. Maka berangkatlah rombongan ini menuju tempat yang dituju. Itulah gambaran dunia. Jadi dunia ini tempat transit. Ada orang yang di dunia ini terlena dengan kemewahan dunia. Ya. Jadi dari pagi sampai petang, kemudian bahkan sampai malam dia istirahat. Pagi begitu lagi aktivitasnya seperti itu aja untuk mencari sesuatu yang sifatnya itu duniawi ya. Mereka tidak sempat berpikir akhirat. Maka orang ini tidak terasa tiba-tiba usianya semakin lama semakin mendekati yang namanya kematian, belum sempat dia berbekal apa-apa. Naudzubillah min dzalik. Sedangkan waktu jatah di dunianya sudah habis. Padahal jatah kita di dunia ini kan kita tidak ada yang tahu. Ya. Kalau sudah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba saatnya habis, ya sudah. Berbeda dengan orang yang di dunia ini berbekal. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Perbanyaklah bekal di dunia ini, karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah. Maka kita saksikan ya, saudara kita Mbah Kojin ini sebagai contoh betapa beliau itu ya tersibukkan dengan dari masjid yang satu ke masjid yang lain, dari taklim yang satu ke taklim yang lain. Alhamdulillah beliau ini umpama orang pulang itu sudah membawa bekal yang banyak itu. Tapi satu hal yang jadi catatan, terutama kepada putra-putri beliau ini, mudah-mudahan semua mendengarkan ini. Ketika orang itu sudah meninggal dunia, mal mayyitu fi qabrihi. Orang itu kalau sudah meninggal dunia di alam kuburnya itu kal gharikil mutaghawis, seperti orang yang tenggelam di lautan. Apa yang ditunggu? Yang tadiru da'watan min ahli, menunggu doa dari keluarganya, dari putra-putrinya. Maka mudah-mudahan putra-putri beliau selalu setiap selesai sholat minimal. Ini doa yang minimalis itu paling tidak setiap selesai sholat. Tetapi tidak terbatas itu, setiap teringat harus kita doakan beliaunya. Karena itulah yang nanti akan bisa menjadi
misbahun mudi, lampu yang menerangi alam kuburnya. Karena kuburan itu bisa jadi raudhatan min riyadil jinan, taman di antara taman-taman surga. Tapi bisa juga menjadi hufratan min khufari niran, liang di antara liang neraka. Bahkan dalam satu riwayat disampaikan ada orang itu yang di akhiratnya nanti itu setiap hari itu ditingkatkan fasilitasnya itu. Ditingkatkan, semakin hari semakin mendapatkan kenyamanan, semakin hari dipindah mendapatkan tempat yang lebih enak. Ya umpama di dunia dari tipe 36 pindah ke tipe 54 sampai ke perumahan elit. Sampai dia bertanya, kenapa ini malaikat? Ada apa ini wahai malaikat? Kok setiap hari saya mendapatkan fasilitas yang lebih nyaman, yang lebih enak? Malaikat menjawab, bistighfari waladika laka. Karena putra putri panjenengan selalu mendoakan panjenengan. Alangkah indahnya itu kalau kita punya di belakang kita adalah waladin sholihin yada'ulah, yang setiap selesai sholat, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Nah, para jamaah rahimakumullah, bagi kita yang masih hidup, kehidupan ini sesungguhnya adalah kesempatan untuk memperbanyak amal solih dan memperbanyak taubat. Itu aja sebenarnya. Karena kelak kita semua akan menyusul ke sana. Mudah-mudahan kita ini nanti akan bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah bersabda, al-arwahu junudun mujannadah. Nanti ruh-ruh itu akan mencari rombongan yang satu frekuensi, mencari kelompoknya yang di dunia ini. Maka istiqomah kita berjamaah ini bukan sesuatu yang main-main, ini luar biasa. Bahkan sampai nanti ketika mahsyar, ketika situasi yang sangat gawat itu, yang matahari didekatkan dengan jarak beberapa meter saja, ketika itu yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atawaha biqalbin salim, ketika tidak ada lagi manfaatnya itu anak-anak yang banyak, harta yang banyak, kecuali mereka yang menghadap kepada Allah dengan qalbun salim. Maka ketika itu di mahsyar itu Allah Subhanahu wa taala bertanya itu, ainal mutahabuna bijalali, mana ya orang-orang yang dulu di dunia itu saling mengasihi karena aku, saling mencintai dalam satu jamaah karena aku, saling mendoakan karena aku. Adilluhum tahta dhillih, aku akan naungi pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nanti kita termasuk yang bersaudara karena Allah ini, akan ketemu nanti di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita nanti mudah-mudahan akan diakui sebagai umatnya Rasulullah, mendapatkan syafaatul udmah, mendapatkan syafaat beliau, mendapatkan air minum dari telaga Nabi. Yang ketika itu ada orang yang terusir dari telaga Nabi. Malaikat itu mengusir mereka, menghalau mereka supaya tidak sampai masuk ke dalam telaga itu. Nabi bertanya, siapa mereka wahai malaikat? Mereka ya Rasulullah, orang yang sepeninggal Anda mereka melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Naudzubillah min dzalik. Maka para jamaah rahimakumullah, pelajaran dari peristiwa kematian adalah bagi kita diberi kesempatan untuk senantiasa memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal soleh. Dan bagi yang meninggal dunia, mudah-mudahan beliau mendapatkan husnul khatimah. Maka terakhir ada satu doa yang cukup luar biasa, doa ini, sehingga kita senantiasa berada dalam kebaikan. Bagi orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah, karunia hidup ini adalah kesempatan dia untuk memperbanyak taubat. Sedangkan kematian adalah kesempatan ia untuk menghentikan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukan. Sehingga kadang-kadang kan ada omongan tuh, saya wis penak di kono. Itu karena sudah berhenti dari gemerlapnya kehidupan dunia yang penuh dengan fitnah ini.
Lebih-lebih kalau sudah beliau-beliau yang mendahulu kita itu meninggalkan anak-anak yang solih dan solihah. Beliau-beliau sekarang itu sedang istirahat itu. Istirahat betulan itu. Tapi ya ini harus dirintis ya, tidak gampang. Harus betul-betul keluarga ini harus ditata betul supaya nanti bisa berlanjut dengan bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Doanya seperti ini. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina. Ya Allah ya Tuhan kami, perbaikilah agama kami yang merupakan penjaga urusan kami. Di agama ini adalah merupakan penjaga urusan kita. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Dan perbaikilah dunia kami yang merupakan tempat hidup kami sekarang ini. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Dan perbaikilah akhirat kami, karena akhirat merupakan tempat kami kembali. Jadi artinya kita di dunia ini gemar memperbanyak amal-amal kebaikan, amal-amal solih yang kelak akan bisa kita nikmati hasilnya di akhirat. Waj'ali hayatan ziyadatan lana fi kulli khair. Dan jadikanlah bagi kami karunia kehidupan ini sebagai tambahan untuk menambah kebaikan. Waj'ali mautan rahatan lana min kulli syarr. Dan jadikanlah kematian kami sebagai istirahat dari setiap kejahatan yang ada. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang dari doa ini bisa kita ambil pelajaran bahwa sesungguhnya kehidupan dan kematian ini adalah ujian dari Allah. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Siapa di antara kita yang berprestasi dalam amal perbuatannya. Bukan berprestasi dalam masalah kekayaan. Kaya kalau semacam Utsman, nah itu luar biasa. Itu sampai sekarang rekeningnya Utsman itu kan masih ada itu. Utsman bin Affan khalifah yang nomor 3 itu, yang sudah ribuan tahun yang lalu, yang beliau membersamai Rasulullah, itu sampai hari ini rekeningnya masih ada atas nama beliau. Dan itu terus digunakan untuk kemaslahatan umat. Itu yang kita inginkan, bukan kaya yang kaya kayak Korun. Yang Korun itu kaya tapi kekayaannya justru menjadikan dia itu sombong. Nah, mudah-mudahan para jamaah rahimakumullah, Mbah Khozin yang sudah mendahului kita berpulang, beliau mendapatkan tempat yang mulia di alam kuburnya. Insyaallah nanti kita juga akan menyusul di antri, karena kematian itu kan tidak tahu. Mungkin yang sepuh dulu sing nom koyo kula niki keri, atau sebaliknya sing nom keri sing sepuh dulu, kan tidak ada yang tahu, Pak. Tidak ada yang tahu. Tapi intinya semua antri. Mudah-mudahan dengan renungan ini bisa menjadikan kita semakin gemar untuk melakukan amal solih. Kita semakin senang untuk hidup berjamaah. Karena hayatul jamaah seperti ini akan menjadikan kita nanti itu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Al jama'atu rahmatun wal firqatu adabun. Hidup berjamaah, hidup berkelompok dengan rukun, ini akan mendatangkan rahmat Allah. Sedangkan kalau berpecah belah, itu akan mendatangkan azab Allah. Dan mudah-mudahan kita senantiasa meninggalkan di belakang kita nanti anak-anak yang solih dan solihah, yang akan mendoakan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah. Dan akhirnya kita memungkasi hidup kita di dunia ini dengan membawa iman Islam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa manfaat. Kalau ada yang benar, semua dari Allah, mudah-mudahan bisa menjadi hidayah. Kalau ada yang salah karena keterbatasan saya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.